IHSG hari ini ditutup hijau plus 2%, 2,1%. Akhirnya hijau juga ya di penghujung minggu ini. Candlenya sih white marubozu, higher high higher low. Anggaplah ini 4800 sekiannya itu adalah area support. Jadi ya mudah-mudahan sih ya membal dari area support. Tapi kalau kita lihat sekilas, anggaplah beberapa minggu terakhir lah ya, itu mungkin masih sideways ya. Perkiraan area resistennya itu di sekitaran 5100, 5162, 5180 tujuan. Ya area supportnya di 4800-an tetap. Terus ya mudah-mudahan Senin sih masih lanjut rebound. Oke, kita lihat pergerakan di time frame kecilnya ini bagus ya, ini fraktal. Nah mudah-mudahan sih besok bisa lah ya break fraktal 4949.28 nih fraktalnya. Kalau berhasil breakout ada peluang untuk lanjut rebound sih IHSG nya. Tapi sementara ini area resistennya di 4900-an, 4980 untuk jangka pendeknya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah si IHSG nya. 4980 tuh di kisaran ini ya, yang beberapa hari kemarin itu open gap down. Oke, sekarang kita lihat saham-sahamnya. Hari ini rasanya lumayan banyak yang akun histogramnya spike di atas rata-rata. Kita lihat pakai ini SPACCS. Ada 14. Jarang-jarang, kemarin-kemarin hampir nggak ada. Pertama agro. Oke lah, kita buka agronya. Oke, agro mungkin sih sideways ya, cenderung sideways ini. Cenderung sideways, kisaran area resistennya sih sementara di sekitaran 366, 360, 370-an ya. Lebih lihat time frame kecilnya aja mungkin. Kalau misalnya ada yang punya barang, dijagain trailing stopnya di bawah 318. Kita lihat yang lainnya lagi dulu. Astra. ASI hari ini membal. Wih, kok lama. Kok lama. Nah, Astranya hari ini membal dari area 4600-an. Oke lah ya. Dia tes area resisten 480-an lagi. Jadi kalau kita lihat pakai time frame hourly ini jadi kelihatan ini, jika ini low dan ini area high-nya, maka di area 4600-an yang ini tanggal berapa? Kemarin 24 ini adalah higher low, dan higher high sih ada, tapi belum ada harga penutupan yang lebih tinggi daripada harga penutupan yang tertinggi sebelumnya ini loh. Belum ada yang tutup, atau belum ada yang tutup di atas higher low yang sebelumnya. Jadi anggapannya ini 4880 masih jadi area resisten ya. Kalau kita lihat 15 menitnya ini ada inside bar pattern. Jadi kalau yang tadi beli waktu rebound di bawah terus beli, sementara boleh disimpan lah ya. Trailing stopnya di bawah 4840. Kalau turun ke bawah 4840 kabur dulu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya naik ke atas 4920 mau beli lagi nggak apa-apa. Cut lossnya di bawah 4840. Tapi kita lihat besok Senin dulu. Oke, Astra ini lumayan menarik buat diamatin hari Senin. Kita lihat BHT. BHAT ya anggaplah ini di range sideways ya, tapi ini volumenya rata kayak gini. Tuh kan selang-seling. Tebel tipis, tebel lah. Aduh, kita cari yang lain dulu ya. Boga sih sama ini. Kita cari yang lain dulu deh. DSNG juga masih. Hari ini rebound. Hari ini rebound dan ini tutup di 482 ininya. Terus atasnya lagi 496. Oke, area resistennya di sekitaran ini 482 496 sementara ini ya. Jadi ini ada inside bar pattern nih di hourly di atas MA20. Oke lah. Akumnya bagus, mudah-mudahan masih bisa lanjut dan berhasil breakout 496. Karena kalau enggak ya bisa jadi sideways di range 390 496 atau
jadi double top. Kita lihat besok dulu, Senin maksudnya. Vire ini naik sih ya, tapi ya biarin dulu lah, agak susah ya ngikutin si Vire. Fire on fire sekali ini. Kita lihat Garuda. Oh ya, kalau misalnya ada yang punya barang, aduh, karena hari ini begini dijagain aja nih trailing stopnya di bawah 250 yang punya si Fire. Terus GIAA tumben muncul. Wow, lama. GIAA oke, candlenya higher low tapi baru sekali dan di tengah trend bearish sejak hitungannya sejak Juni sampai sekarang, bisa dianggap bearish lah ya. Meskipun ini juga anggaplah ini area 218 area support. Jadi di minggu ini area 218-2220 persis ya, tutupnya di 220 ternyata. Ini masih jadi area support. Kita butuh lihat minggu depan dia berhasil bertahan di atas 220-an lagi atau justru malah main-main di bawah 220-an. Pantau dulu aja sih Garudanya. Kalau untuk beli saya pilih belum dulu deh. Terus Imas oke, candlenya higher low, akumnya baru sekali hijau, big player yang baru sekali akumulasi setelah beberapa hari, 4 hari berturut-turut merah distribusi. Kita lihat hourly. Saya pilih lihat besok dulu. Rasanya ini berpeluang jadi pola penerusan ya, ini sideways kecilnya. Tapi kita lihat besok dulu aja. Dicatat boleh sih Imasnya. Tapi juga hati-hati ya, karena bid overnya sering tipis. Enough. Oke, enough. Enough ini rasanya hari ini kena sentimen itu ya, vaksin di ACC WHO ya. Ya, Bin? Iya. Jadi uji coba vaksinnya ya semoga berhasil beneran lah ya, biar cepet kelar ini si serangan dari negara corona. Oke lah, ini si Enough-nya hitungannya tes area resisten bekas support yang beberapa waktu yang lalu, 2 mingguan lah di breakdown. Seminggu terakhir tuh di breakdown di 2900-an. Untuk besok gimana beli atau enggak, saya pilih lihat dulu lah. Saya pilih lihat dulu ya. Yang punya barang mau pasang trailing stop boleh di bawah 2760. Kalau turun ke bawah 2760 ya udah kabur dulu. Terus Inco. Kenapa lama ya? Nah, Inco rebound dari area 3500-an. Oke, apakah ini masih jadi area support? Kita lihat selanjutnya ya. Ini bullish engulfing. Kita lihat bodinya, makan body sebelumnya nggak? Oh iya, makan. Oke lah, ini satu tanda sinyal untuk rebound. Akumnya kalau seminggu ini memang 4 hari kemarin itu big playernya distribusi sambil nurunin harga, mungkin take profit mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada aksi taking profit, kalau misalnya ada aksi taking profit dari akumulasi yang dilakukan anggaplah sejak awal Juli sampai naik puncaknya di awal September, rasanya oke-oke aja sih ada taking profit segini dan harganya nggak turun banyak. Sakti. Terus kita lihat hari ini ada akumulasi, apakah besok masih berlanjut, dan kita lihat harganya di time frame. Nah, kita lihat hari Senin lah ya, apakah ada sesuatu yang menarik. Rasanya sih menarik buat diperhatikan ya. Kalau misalnya mau beli, kalau naik ke atas 3650, cut lossnya di bawah 3420 itu ada sekitar berapa persen cut lossnya? 6,3. Terus area resistennya di 4000 ada sekitar 8%. Lebih dari 1:1 sih ya, anggaplah 1:1.
Eh, mungkin bisa jadi menarik karena kalau si money manajemennya itu juga diperhatikan. Kalau kita lihat weekly-nya itu masih di atas area moving average 20, siapa tahu dia mau sideways dulu di range 3420, ini area bawahnya, atasnya di 4000 atau iya 3600-an. 3420 ini berapa sih, 3500 ya, siapa tahu sideways di range 3500, atasnya 4000. Atau mungkin kalau misalnya mau ada yang berminat beli, ini ada gap, siapa tahu tutup gap ini dulu kan, 38 30 38 70. Kalau kita lihat persen band lama ya, 38 ya, 38 sekian tadi itulah ya. Lu mana tadi? Oke, kita pindah sini. 38 berapa ini? 3860, 3830. Oke, ini bisa kayaknya si inkonya. Inko kita bisa lah buat besok Senin ya. Kita lihat yang lainnya lagi. KF. Oh, sorry, balik lagi ke Inco. Nah, satu hal yang saya kurang suka adalah ini ada low, kalau ini saya push. Ini ada low yang lebih rendah dari higher low sebelumnya. Jadi kalau misalnya ini kan nge-swing ya, ini low, high, higher low, higher high, higher low lagi, higher high lagi, ini higher low, area higher low dari sebelumnya ini kan lebih tinggi dari yang ini. Dan ini low-nya lebih rendah dari higher low terakhir, itu saya kurang suka sebenarnya. Lihat Senin lah. Lihat Senin aja lah. Kalau ragu-ragu mending enggak. KF sama sih, mirip sama si INAF ya. Ini hitungannya juga tes area-area resisten, atau kalau misalnya ada naik-naik dikit 3000-an itu masih berpeluang jadi area resisten. Kita lihat yang lainnya dulu. Keras. Candlenya higher low, akumnya gimana? Oke, 2 hari hijau. Terus oke lah, ini hitungannya area support ya, rebound dari area support. Terus besok masih bisa rebound. Kita lihat besok ini ada inside bar pattern. Keras. Kalau kita bikin buy if break 306, cut lossnya di bawah 280, itu cut lossnya ada berapa persen tuh ya? 8,5% loh, lumayan banyak. Saya pilih lihat besok lah. Kalau misalnya naik ke atas 306, ini mungkin bisa cut lossnya diperkecil tuh di bawah 292 aja, udah nggak apa-apa gitu, cukup di bawah situ aja cut lossnya. Dan area resisten terdekatnya itu cukup dekat sih, di 318 320-an itu masih berpeluang jadi area resisten, kecuali kalau berhasil langsung di breakout bablas gitu, beda cerita ya. Sementara ini di area-area ini masih berpeluang jadi area resisten 320-an. Oke, next. Crash ini juga dicatat buat besok Senin, lumayan menarik, saya catat lah. Loh, kok tanggalan saya Desember ya? Sekarang kan masih September. Oke, crash. Terus Sido, oke. Sidonya rebound. Kalau kita munculin MA-nya. Sido breakout inside bar pattern dari area moving average 20, hitungannya rebound. Jadi yang mau beli boleh. Area resistennya di sekitaran 800. Close berapa ini? 810. Nah, cut lossnya di bawah 720. Oke, gitulah strateginya si Sido. Yang besok mau beli boleh. Jadi kira-kira ada berapa persen ya ke 830? Ada 9,5 persenan. Masih lumayan. Terus
T-Big terakhir. T-Big. Oke, T-Big masih di area resisten 1350, 1365. Tunggu berhasil breakout 1380, dan yang masih punya barang di hold dulu aja selama nggak turun ke bawah 1290. Simpen dulu aja nggak apa-apa. Ini hitungannya uptrend loh, ini bullish. Kalau kita lihat time frame yang lebih gedenya memang lagi tes area resisten ya. Tapi masih berusaha menjebol menembus, jadi ya oke lah buat disimpan. Yang punya barang masih boleh. Terus kita lihat yang akumnya cenderung bullish, XPACC ada 17, nggak beda jauh ternyata. Bevin masih di bawah MA20, saya kurang suka. Terus BHAT tadi udah ya, udah di skip. Boga BSDE, coba kita lihat. BSDE, wih, candlenya higher low nih. Akumnya bagus ya, akumnya udah cenderung naik tuh. Harganya oke. Kalau buat yang belum punya barang, kita lihat besok Senin mau beli apa enggaknya. Kalau yang udah punya barang ya boleh di hold dulu sih. Terus BTPS oke, dia masih menganggap area 3000-an ini sebagai area support karena ditutupnya hari ini masih di atas 3000-an. Dan akumnya sih masih oke lah ya, 2 hari ini merah tapi kecil. Ya masih nggak apa-apa lah, merah kecil. Tapi untuk beli kita lihat besok Senin dulu. Ini inside bar nggak? Oh enggak. Lower high lower low, kita lihat dulu lah, tunggu rebound. Candlenya ini tutupannya lihat Senin lah. Lihat Senin aja ya. Dicatat itu si BTPS bull. Bullnya higher low ya ini, atau outside bar. Oh, outside bar pattern cuy, deket area support. Jadi mungkin ini sideways ya, mungkin ini sideways di range 280-an 350-an atasnya. Dan hari ini itu ada kasih satu tanda mungkin rebound gitu kan di dekat-dekat area support. Tapi ya memang ini volumenya agak rata, jadi tradingnya biasanya agak tricky ya. Ini banyak shadownya, jadi hati-hati. Kalau misalnya mau beli bolehlah pakai strategi ini yang minat ya. Buy if break 294, cut lossnya di bawah 280, itu lumayan sih, itu segitu. Berapa persen? 5% lebih jatuhnya ntar. Oke lah, kita lihat yang lain dulu. Cepin lama Cepin oke, akumnya ada histogram hijau lagi. Masih sideways ya, mudah-mudahan lancar lah ke 6600-an lagi. Terus Vira udah harum, coba kita lihat lagi. Masih di situ-situ aja ya, biarin dulu lah. IMJS hitungannya sih area 222 masih jadi area support ya. Ini berapa? 230-an itu juga masih jadi 222, 230 tuh masih jadi area support sih. Tapi saya belum nemu sesuatu yang enak buat dijadikan strategi trading. MJS, INKP. Oke, kita lihat. INKP masih di area-area atas sih. Kalau kita lihat si donciannya itu meskipun merah sih ya, masih di area atas, maksudnya tuh di antara mid doncian dan upper doncian. Akumnya juga masih cenderung naik sih ya. 2 hari ini ada merah lah ya, tapi masih belum membuat si akumnya jadi bearish lagi. Mudah-mudahan
masih OTW ke 700 900 ya. Kita lihat yang lainnya dulu. IPTV. Wow. Kita lihat yang lainnya dulu aja lah. Java, oke, kita lihat temennya Spin. Java. Nah, ini rasanya lebih enak Java ya buat dijadikan strategi trading. Oke, coba kita lihat hourly. Wow. Ini udah di atas MA, oke. Nah, terus ini berapa persen cut loss-nya kalau di oke lah, bisa nih si Java. Resistennya di area-area sini dulu aja. Ini berapa? 12.20. Jadi strateginya buat hari Senin si Javanya buy if break 11.20, cut loss-nya di bawah 10.70 aja. Dan perkiraan area resistennya di 12.20, 12.55 itu ada ruang sekitar ya, anggaplah ke kok ke sini. Wow. Ada ruang sekitar 8%, masih oke lah, masih lumayan. Terus dapat satu lagi Java. LPPF. Wow. Biarin dulu lah ya. Terus RALS kita lihat volumenya belum lah, cenderung tipis ya soalnya bid overnya, jadi hati-hati yang minat sama si RALS, belinya volumenya diatur-atur gitu. TBIC udah ya tadi. UNTR kita lihat. UNTR lama. Oke, UNTR masih di area ini. Akumnya bagus ya. Mudah-mudahan masih OTW lah ke 24.000, 25.000. Ini berapa penutupannya? 24.775. Oke. Mudah-mudahan masih lancar ke area 24.775, 25.175 ya. Kalau ternyata turun ya, ini sih memang area resisten di situnya ya. Masih sideways sih, cenderung sideways. Oke lah, kita lihat besok Senin dulu. Oke, itu dulu beberapa saham yang saya bahas dan sekilas tentang market review hari ini. Happy weekend dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nggak usah kemana-mana ya, PSBB dulu. Anteng-anteng di rumah. Bye-bye.